Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu tentang barisan aritmetika. Kali ini, kita akan belajar tentang deret aritmetika, yaitu menentukan jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmetika. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai, yuk kita simak dulu ilustrasi cerita berikut ini. Apakah kalian suka menyaksikan atraksi pasukan drum band? Saya yakin pasti suka. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa saat mereka atraksi, seringkali membentuk formasi yang unik dan menarik? Seperti contohnya, membentuk formasi berbentuk barisan aritmetika. Sebagai contoh, coba perhatikan ilustrasi cerita ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. Menarik bukan? Yuk kita mulai pembahasan kali ini. Apa yang dimaksud dengan deret aritmetika? Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jika jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmetika dinotasikan dengan Sn, maka Sn dapat dituliskan sebagai Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai Un. Dengan demikian, jumlah n suku pertama deret aritmetika dapat dirumuskan dengan Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung A ditambah Un. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh soal berikut ini. Kita ke contoh yang ke-1. Dalam aula sekolah terdapat 11 kursi pada barisan pertama. Dan setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari kursi di barisan di depannya. Jika terdapat 8 baris kursi, maka berapakah banyak kursi dalam aula tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Banyak kursi per baris di dalam aula tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Baris pertama ada 11 kursi, maka suku pertama adalah 11. Baris selanjutnya bertambah 2 kursi jadi 13 kursi. Baris ketiga bertambah 2 lagi menjadi 15 kursi. Dan seterusnya bertambah 2 selalu. Barisan tersebut kalau kita perhatikan membentuk barisan aritmetika. Diketahui, suku pertamanya atau A-nya adalah 11. Dan bedanya atau selisih 2 suku adalah 2. Kemudian diketahui juga banyak suku seluruhnya ada 8 atau bisa kita tulis N sama dengan 8 karena terdapat 8 baris kursi. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kursi seluruhnya di dalam aula tersebut. Atau dengan kata lain, yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama dari barisan ini. Karena ada 8 suku, maka yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama dari barisan ini. Dengan kata lain disimbolkan dengan S8. Maka cara mencarinya adalah kita tulis dulu rumus Sn-nya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B.
Kemudian kita masukkan nilainya yang sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah S8 sama dengan 8 per 2 karena N-nya 8 dikali 2 kali A-nya 11 kita masukkan, ditambah 8 dikurangi 1 dikali 2 karena B-nya adalah 2. Sehingga kalau kita hitung diperoleh hasil 144. Jadi jumlah kursi atau banyaknya kursi seluruhnya di dalam aula tersebut adalah 144 kursi. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Satu pasukan parade drum band yang berjumlah 49 orang membentuk formasi barisan. Paling depan 1 orang, kemudian di belakangnya bertambah 2, dan berikutnya bertambah 2 lagi dan seterusnya. Berapa banyaknya orang pada barisan terakhir? Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Perhatikan langkah-langkahnya. Banyaknya orang per baris pada formasi tersebut adalah pada barisan pertama ada 1 orang, maka suku pertama adalah 1. Kemudian selanjutnya bertambah 2, maka suku kedua adalah 3. Kemudian bertambah 2 lagi, maka suku selanjutnya adalah 5. Dan seterusnya bertambah 2 terus sampai suku terakhir. Nah, pada barisan ini merupakan barisan aritmetika. Yang diketahui adalah suku pertamanya atau A-nya adalah 1. Bedanya atau selisih 2 suku adalah 2. Bedanya B-nya sama dengan 2. Kemudian di sini juga diketahui bahwa jumlah semua orang dalam formasi tersebut ada 49. Dengan kata lain, jumlah semua suku pada barisan tersebut adalah 49. Maka jumlah N suku pertama atau SN sama dengan 49. Namun di sini kita belum tahu berapakah jumlah N-nya atau berapakah banyak sukunya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan dulu banyak sukunya atau kita mau mencari nilai N. Langkah-langkahnya adalah kita gunakan rumus SN. Kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Kemudian masukkan nilainya, diketahui SN-nya adalah 49. Kemudian N per 2, karena nanti kita mau mencari nilai N. Kemudian A-nya kita gantikan 1. Kemudian B-nya kita gantikan 2. Ya. Setelah disederhanakan, diperolehlah hasil bahwa N-nya adalah sama dengan 7. Ya, maka banyaknya barisan dalam formasi tersebut ada 7, atau dengan kata lain, banyaknya sukunya ada 7. Yang ditanyakan adalah banyaknya orang pada barisan terakhir, atau dengan kata lain yang ditanyakan adalah U7, karena suku yang terakhir adalah suku ke-7. Maka caranya adalah kita menggunakan rumus UN, rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kemudian yang ditanyakan adalah U7, N-nya 7. Masukkan nilai A, nilai N, dan nilai B. Maka diperolehlah hasil U7 sama dengan 13, atau banyaknya orang pada barisan terakhir adalah 13 orang. Demikian pembahasan nomor 2. Contoh ketiga. Tentukan jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita tentukan dulu barisan bilangan tersebut. Bilangan kelipatan 2 dan 7 itu artinya merupakan bilangan kelipatan 14. Karena KPK dari 2 dan 7 adalah 14. Maka, barisan bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500 adalah sebagai berikut, yaitu bilangannya 112, 126, 140, dan seterusnya sampai bilangan terakhir adalah 490. Ya, ini merupakan bilangan kelipatan 14.
Dari barisan di atas yang merupakan barisan aritmatika bisa kita ketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya adalah 112. Kemudian bedanya atau B-nya adalah 14. Kemudian suku ke N, yaitu di sini merupakan suku yang terakhir adalah 490 atau kita tulis UN sama dengan 490. Namun kita belum tahu berapa nilai N-nya atau kita belum tahu berapa banyak sukunya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita cari tahu dulu berapa banyak sukunya atau kita mau mencari nilai N. Yaitu kita gunakan rumus UN seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan nilai yang sudah ada. UN-nya sama dengan 490. A-nya 112, kemudian B-nya adalah 14. Ya. Di sini kita akan mencari nilai N. Kemudian setelah kita sederhanakan dari rumus ini, maka diperoleh hasil N-nya adalah 28. Ya, sehingga banyaknya suku pada barisan ini adalah 28 atau ada 28 bilangan. Yang ditanyakan adalah jumlah semua bilangan. Artinya adalah jumlah semua suku pada barisan ini. Karena sukunya ada 28, maka yang ditanyakan adalah S28. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai S28. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena UN-nya di sini sudah kita ketahui. Ya. Kemudian masukkan nilainya S28 sama dengan 28 per 2 karena N-nya 28. Kemudian A-nya dimasukkan 112. Lalu UN-nya adalah 490. Sehingga diperoleh hasil S28 sama dengan 8428. Artinya jumlah semua suku pada barisan bilangan ini adalah 8428. Demikian pembahasan nomor 3. Kita ke contoh yang keempat atau contoh terakhir dalam pembahasan ini. Anto memiliki kawat dipotong menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmetika. Jika panjang kawat terpendek 15 cm dan terpanjang 23 cm, tentukan panjang kawat sebelum dipotong. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak. Panjang kawat membentuk barisan aritmetika, yaitu diketahui panjang kawat terpendek artinya adalah suku yang pertama dari barisan itu. Atau A-nya sama dengan 15 karena panjang yang terpendek adalah 15. Panjang kawat terpanjang adalah suku yang terakhir dari barisan tersebut. Artinya suku yang kelima karena di sini ada 5 suku. Suku kelima yaitu 23. Kemudian diketahui lagi jumlah potongan adalah 5, maka N sama dengan 5. Artinya ada 5 suku dalam barisan tersebut. Panjang kawat semula artinya adalah jumlah suku-suku dalam barisan tersebut. Artinya jumlah 5 suku atau S5. Sehingga untuk mencari panjang kawat semula kita menggunakan rumus Sn, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Kita masukkan nilainya. Yang ditanyakan adalah S5, maka N-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan A-nya 15 dan UN-nya 23. Sehingga diperoleh hasil S5 sama dengan 95. Artinya panjang kawat semula atau panjang kawat sebelum dipotong adalah 95 cm. Demikian pembahasan soal nomor 4. Semoga bisa dipahami.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.